isi pesantrennya mau seperti apa. Iya. Banyak pimpinan apapun lah, segala macam organisasi. Bahkan bisa jadi dalam keluarga kita selaku kepala keluarga juga kadang kita tidak tahu lagunya Armada itu kan mau dibawa kemana hubungan kita. Kalau di keluarga gampangnya ini keluarga kita mau dibawa kemana. Yang sering terjadi adalah kebanyakan mereka mengalir seiring dengan berjalannya waktu. Antum bisa bayangkan kalau seandainya hidup kita tidak memakai desain di dalam menjalaninya, jadinya pasti banyak trial and error. Contoh yang paling konkret adalah kita mau bikin jas tidak punya pola, nggak punya ukuran. Kita mau bikin rumah nggak punya blueprint. Nanti begitu pondasinya jadi, loh kok ketok ekong ini kamarnya kurang gede, digedeke, bongkar lagi. Loh kamar mandi ini orang yang kene, penak ini kono, gitu. Bongkar lagi. Begitu sudah bongkar pasang, berdiri temboknya jadi, loh kok jebelannya kesempitan, kok jebelannya kejembaran. Terus itu akhirnya membuat rumahnya butuh waktu lama, energinya habis, uangnya habis. Begitu semuanya sudah habis, rumahnya jadi, energinya sudah nggak ada. Itu kenapa? Karena dia tidak memiliki blueprint ketika Ustadz Hafid ini hampir setiap hari kita komunikasi minim 1 jam melalui telepon. Ketika kita ketemu bisa 3 hari non-stop, malam itu bisa kita tidur jam 1:30, jam 3, terus setiap hari. Salah satunya adalah apa yang membedakan pondokmu dengan Gontor, dengan Ngabar, dengan Darul Mutakin, Darul Ma'rifat, dengan Darul Najah, dengan Tazaka. Apa yang membedakan? Kalau nggak bisa jawab, nggak usah bikin pondok. Satu pertanyaan, jawabnya seminggu, Ustaz. Merenung dulu. Wah, cari inspirasi, cari jawaban dan sebagainya, ujungnya ketemu. Maka kalau lulus akan jadi santri seperti apa? Lulusannya seperti apa? Apa yang membedakan lulusanmu dengan lulusan tempat lain? Kalau cuma sama, nggak usah. Kalau cuma sama bentuknya nggak usah. Kenapa? Karena you will go nowhere without added value. Kamu nggak akan kemana-mana kalau nggak punya nilai tambah. Contoh nilai tambah itu apa, Ustaz? Ada warung yang rame, ternyata kenapa kok orang milih itu harganya mahal, ternyata parkirnya luas. Maka warungnya rame, karena orang nyaman untuk parkir. Ini added value. Warung kedua, harganya mahal, parkirnya sempit, antrinya lama, ternyata makanannya enaknya Masya Allah. Maka enaknya makanan adalah added value. Karena added value ini, orang mau mengorbankan capek antri, mengorbankan tempat yang kumuh, tempatnya berada di pelosok manapun tetap dikejar, karena masakannya enak. Ada tempat yang ketiga, warung makan, ramenya nggak ketulungan, masakannya nggak enak juga, gitu. Harganya juga ternyata mahal. Lalu apa yang membuat dia rame? Ternyata dia di pusat bisnis, pusat keramaian. Yang orang kalau mau pergi jauh, kejauhan. Yang terdekat adalah tempat dia. Jadi added value-nya adalah tempat yang strategis. Lah kalau kita bermain dengan tarif yang murah, contoh, maka kita akan bermain dengan taksi-taksi seperti taksi Borobudur, dengan taksi ABC, taksi macam-macam di Jakarta itu. Kalau antum keluar dari bandara mau milih taksi Bluebird, antrenya 105, taksi yang lain baru 20. Bluebird lebih mahal. Tapi orang mau antri lama untuk menunggu Bluebird dan tidak mau ditawari meskipun tarifnya lebih murah. Lah kalau kamu bangun pondok kok nasibnya seperti taksi Borobudur, bersaing dengan yang murah, ya jangan. Gak usah, karena apa? Ujungnya kamu yang tekor, energimu habis dan kamu gak punya perbedaan dengan yang lain. Pesawat yang termahal tarifnya apa di Indonesia? Garuda. Tapi hampir semuanya full book, habis ke tujuan manapun. Sehingga kita harus pesan dalam waktu yang lebih lama, meskipun tarifnya lebih mahal. Kok kenapa orang tidak memilih Lion apa dan sebagainya? Iya ada, tapi kita menghitungnya berapa jumlah seat terisi setiap penerbangan.
ternyata Garuda seatnya terisi di atas 85%. Pesawat lain kapasitas 737-800 NG itu kurang lebih 132 penumpang. Pesawat yang lain isinya cuma 70-an orang. Padahal tarifnya banting harga. Apalagi dulu ada Adam, ada Batavia, ada Sriwijaya, ada Lion, dan lain sebagainya. Sekarang didominasi oleh Sriwijaya dan Lion gitu. Tapi saat kondisi seperti ini mampu bertahan nggak? Lawang yang tarifnya mahal Garuda aja nggak mampu bertahan, apalagi yang tarifnya murah. Karena apa? Ya memang itu added value bagi mereka. Tapi kalau kita masuk menjadi dalam penerbangan yang sama, bersaing dengan tarif murah, kita KO. Mereka lebih menang pengalaman gitu. Nah, saya tanya, apa dan seperti apa santri lulusanmu yang ingin kamu cetak? Saya ditanya, lho kok dadak takon ngono sebabe ngopo? Yen kowe ora ngerti sesuk santri nek arep dadi apa? Kowe arep ngerti sekondi arep nglakoni apa? Ya nggak akan tahu. Kalau saya pengen santri saya pintar menulis, ya saya otomatis akan ngajari menulis halus, menulis Latin, menulis sambung, kaligrafi, atau apapun lah yang akan membuat santrinya nanti tulisannya bagus. Kalau saya ingin santri saya nanti lulusannya bahasa Inggris TOEFL 550, ya paling tidak dia, umpamanya contoh, 6 bulan pertama harus punya 1000 kosakata. 6 bulan kedua dia sudah familiar dengan frase dan sentence. Tahun ketiga dia sudah mulai lagi dengan pemahaman reading. Reading saja di situ ada scanning, ada skimming, ada intensif. Wah, banyaknya bukan main. Lah kalau nggak tahu targetnya mau TOEFL 550, kan nggak tahu tahapannya apa. Gitu. Sehingga konsep yang dipakai di Mumtazah adalah begin with the end in mind. Memulai dengan tujuan akhir yang ada di benak kita. Gitu. Memulai dengan tujuan akhir. Lah kalau itu tidak di state sekarang, ketika mau membangun pesantren, kacau, sulit. Nah, end in mind inilah yang kemudian membedakan pesantren satu dengan pesantren lain. Dan itu sah. Tidak ada yang salah. Berbayar boleh, tidak berbayar boleh, sarungan terus boleh, katoan terus ya boleh, mau pakai jas boleh, pakai dasi boleh, baju koko boleh, pakai jubah boleh, celananya gondrong boleh, celananya cekak juga boleh. Nggak ada batasan, bebas. Kenapa? Karena setiap ma'had punya sibghoh, punya karakteristik. Contoh, kami pernah di Asalam Solo dulu. Asalam Solo itu punya Kapatra, Kagatra, Kadatra, seingat saya. Kamar 4 putra, kamar 3 putra, kamar 2 putra. Yang kamar mandinya dalam, terpisah, bayarnya sudah lebih kayak dari yang reguler, sudah seperti menyewa apartemen. Tetapi yang ngantri banyak di situ. Kalau ada satu keluar, ya nomor antri bawahnya yang masuk, rebutan. Kemudian orang berkata, lah pesantren kok bayarnya begitu? Lalu bagaimana? Kita belum dalam posisi orang yang punya duit banyak, yang tidak tega melihat anaknya tidur kayak kita di gontor. Ada satu segmen orang-orang kaya yang oke, saya itu pengen anak saya masuk pesantren, tapi pesantren yang paling tidak kamarnya sekamar 2. Peran ini diambil oleh Asalam Solo. Boleh, itu sah, itu sibghoh. Karena kalau enggak, yang seperti ini akan diambil oleh non-muslim. Gitu. Pesantren yang contoh ada orang kaya yang saya itu pengen paling tidak anak saya adabnya baik, bisa sholat, bisa ngaji, titik. Tapi anak saya hobinya sepak bola. Di mana ada sekolah sepak bola yang sistem pesantren? Ada itu di Merden. SSB di Klub Merden. Targetnya 2 juz ya, tidak salah. 2930. Setiap hari kerjanya main bola terus, setiap hari. Sehari itu main bola pagi sore 4 jam kalau nggak salah. Tapi di luar itu hidupnya mereka pesantren. Lah kalau ini nggak ada yang nangkap, yang ngambil ya SSB non muslim. Contohnya begitu. Nah ini sah, boleh. Habibie punya pesantren, grupnya Insan Cendekia, tempatnya Teguh Arianto Kebumen, yang ada di Sukabumi, itu contoh. Masuknya 80 juta, per bulannya 8 juta. Orang antrinya nggak ketulungan.
Lah pesantren kok kayak gitu? Ya nggak apa-apa. Itu anaknya orang konglomerat, kalau masuk ke tempat gontor nggak kuat anaknya. Ketika ditanya, bayari semono iki muridmu apa ya ape-ape? Ah, adipakot. Katanya dia begitu. Iya, katanya Teguh begitu. Kenapa? Ya karena memang ini sibuk untuk menampung celah-celah yang kosong seperti itu. Nah, perbedaan sibuk inilah yang dicanangkan pertama di Mumtazah. Salah satu sibuknya adalah kebanyakan pondok tahfidz hanya menerima setoran 30 juz, tapi keluar dia tidak mungkin. Dan hanya sedikit pesantren yang anaknya keluar mungkin gitu. Saya sempat menemui beberapa alumni yang dari pesantren tertentu yang anaknya juga sudah 1.500-an mungkin hari ini santrinya, yang tadinya mereka targetnya mungkin 30 juz, tapi karena santrinya membanyak, gurunya kurang lebih 1:35 sampai 40. Jadi satu muhafid mengcover 35 sampai 40 santri. Gitu. Lah kalau satu santri setoran 1 juz satu hari itu dia bisa duduk 35 juz. Antum bisa bayangkan, lah kalau satu santri sudah 5 juz, berapa ratus juz dia nerima? Emang nggak tidur? Nggak bisa. Akhirnya targetnya turun. Apa yang terjadi? Ya sudah, sampai dia lulus tingkat tertentu 6 tahun, dapatnya berapa juz? Mungkin sudah setor 30 juz, tetapi mungkinnya hanya 3 juz. Akhirnya turun kualitas. Nah, konsep inilah yang akhirnya diangkat menjadi sibgoh. Salah satunya adalah mutkin hifdzon, kitabatan, tarjamatan, wa i'roban. Ini juga hasil masukan dalam sebuah acara Ustaz Hafid ketemu dengan banyak kiai dari pesantren tahfidz. Mereka menyatakan bahwa nek menghafal Quran ning nggonku kuwi sak jagat, sak Dayak wong ngapal Quran kabeh. Ning ya kaya biu. Yang dia baca pun dia nggak ngerti itu apa. Makanya kita ingin yang dibaca dia ngerti terjemahnya.